Memasuki musim kemarau, angin muson timur melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur yang berpotensi pada meluasnya kebakaran hutan dan cuaca maritim pada Laut Sawu dan perairan Laut Kupang Rote dengan gelombang berkisar 2,5 meter. Angin muson timur saat ini melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan monitoring Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Perakirawan Cuaca Riris Elisa mengungkapkan, secara umum wilayah NTT telah memasuki musim kemarau. Beberapa wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang diantaranya seperti di Pulau Timur, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Saburai Jua, dan Kabupaten Manggarai Barat. Tak hanya itu, pihaknya juga mengingatkan cuaca maritim yang berpotensi pada gelombang tinggi yang mencapai 2,5 meter di perairan Laut NTT, yakni Laut Sawu, Selat Sumba, dan perairan Kupang Rote, yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kondisi cuaca NTT pada umumnya saat ini cerah berawan dan potensi hujan menurun dikarenakan saat ini adanya monsun aktif. Ketika monsun timur aktif, meningkatkan kecepatan angin secara khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan untuk perairan gelombang di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Potensi angin kencang saat ini di Kupang berdampak pada kebakaran lahan dan hutan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah pada tempat yang berpotensi terjadi kebakaran. Selain itu juga diimbau bagi warga yang tinggal di pesisir pantai untuk selalu waspada, terutama para nelayan dan kapal tongkang. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Program Merdeka Belajar di Nusa Tenggara Timur terus berkembang pesat. Tampak dari pameran Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Kemendikbudristek dengan sejumlah instansi pendidikan di NTT dalam rangka memeriahkan Bulan Merdeka Belajar. Dalam rangka merayakan Bulan Merdeka Belajar pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, Unit Pelaksanaan Teknis Kemendikbudristek berkolaborasi dengan sejumlah instansi pendidikan dan perguruan tinggi menyelenggarakan pameran Merdeka Belajar yang berlangsung di Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT sejak 16 Mei hingga 18 Mei 2024 lalu. Dengan mengusung tema Merdeka Belajar, Merdeka Berbudaya, Ketua Panitia Widi Wirawan mengungkapkan, pameran ini sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil belajar dan pencapaian program Merdeka Belajar di berbagai instansi pendidikan. Besar pameran ini adalah memberitakan yang bagus-bagus dari Merdeka Belajar, memberitakan, menampilkan yang bagus-bagus dari Merdeka Belajar, bagaimana Merdeka Belajar itu berdampak pada seluruh instansi pendidikan. Itu yang ditampilkan dalam pameran ini dengan berharap untuk kemajuan atau keberlanjutan program Merdeka Belajar itu sendiri. Dalam pameran juga terdapat stand-stand yang menampilkan beragam inovasi pendidikan, yakni pameran media belajar dan produk kreatif, baik karya guru, siswa, dan berbagai instansi pendidikan. Salah satunya stand dari para guru SMA Negeri 1 Wulung Gitang yang menampilkan beragam alat peraga berat pada pelajaran fisika. Karena belum memiliki kit fisika atau alat fisika, sehingga harus membuat alat-alat ini, kemudian supaya siswa itu bisa tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari ternyata konsepnya begini. Jadi tidak hanya belajar lewat buku, tetapi langsung paling tidak melihat cara. Meskipun baru pertama kalinya diselenggarakan, namun suasana pameran ini tampak ramai dikunjungi. Juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pola pikir dan menciptakan generasi yang cerdas melalui kurikulum Merdeka Belajar. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut. Pemerintah Kota Kupang mengapresiasi kinerja tenaga pengajar Nusa Tenggara Timur melalui gelaran lomba prestasi tenaga pendidik. Seperti apa keseruannya? Kami sajikan untuk Anda. Sebagai bentuk apresiasi kinerja tenaga pendidik baik kepala sekolah, guru, dan komponen pekerja di sekolah lainnya, pemerintah Kota Kupang
melalui Dinas Pendidikan menggelar perlombaan bagi segenap tenaga pendidik tingkat SD, SMP sekota Kupang. Gelaran lomba dengan menampilkan hasil karya kreasi metode peningkatan mutu pendidikan ke sekolah masing-masing ini dipresentasikan di depan para juri. Ini menjadi ruang bagi para pengajar untuk menampilkan metode pembelajaran yang berbeda dari masing-masing guru dalam proses pengajaran. Kegiatan ini juga menjadi pemacu inovasi pembelajaran bagi setiap guru-guru karena mendapat model pembelajaran yang berbeda dari peserta lainnya. Guru-guru harus menunjukkan bagaimana guru-guru juga mempunyai kemampuan dalam melakukan metode pembelajaran yang berbeda untuk diserap oleh murid. Kegiatan perlombaan tahunan yang digelar ini menjadi momen mengasah kemampuan mengajar setiap peserta lomba. Lantaran selain berlomba, para pendidik juga diberikan masukan berharga dari para dewan juri. Kegiatan ini menjadi ajang mempersiapkan guru-guru untuk mengikuti lomba serupa baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dan ini puncak kegiatannya akan berujung pada bulan November. Tetapi kenapa kami lakukan dari sekarang? Sebagai persiapan kepada mereka guru-guru untuk ke ajang provinsi di bulan Oktober nanti. Di bulan Oktober dan tingkat pusat itu di bulan November. Tenaga pendidik sebagai corong mempersiapkan generasi penerus yang berdaya saing global. Oleh karena itu, perlu didorong dan didukung sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa dalam lingkup mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Universitas Nusa Cendana Kupang gelar pengenalan program Pasca Sarjana ke calon mahasiswa baru. Informasinya usai jeda berikut ini.